Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zultira Hernanroza dengan NIM 170703026. Saya berasal dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berkaitan dengan identifikasi bakteri pada produk perikanan. Baiklah, jurnal yang akan saya jelaskan berjudul Identifikasi Cemaran Bakteri Escherichia coli terhadap ikan kembung dan ikan dencis yang dijual di pasar tradisional Delhi. Jurnal ini ditulis oleh Firdaus Fahdi, Dwi Pratiwi, dan Herviani Sari. Berasal dari Fakultas Farmasi, Institusi Kesehatan Delhi Husda, Delhi Tua, Sumatera Utara. Menurut Widya Stuti 2008, ikan merupakan bahan yang mudah mengalami kerusakan biologis. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh enzim dan mikroorganisme pembusuk, sehingga memerlukan penanganan yang khusus. Proses produksi pada ikan dalam yang jumlah yang sangat besar membutuhkan penanganan yang baik karena ikan mudah mengalami proses pembusukan. Kerusakan ikan di daerah tropis umumnya lebih cepat mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh suhu dan kelembapan yang memengaruhi pembusukan tersebut. Proses penanganan ikan segar saat ini masih kurang maksimal dari segi keamanannya, termasuk dalam proses penanganan ikan setelah rigor mortis. Akibatnya, ikan yang sampai ke tangan konsumen sudah banyak tercemar oleh cemaran kimia, fisik, maupun mikroba. Salah satu cemaran mikrobiologi yang terdapat pada ikan busuk adalah bakteri Escherichia coli. Hal yang umum menjadi penyebab timbulnya masalah ini karena terjadinya kontaminasi, karena banyak terjadi kontaminasi bahan segar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari informasi dan uraian semakin jelas bahwa dampak penyebaran E. coli pada ikan cukup tinggi, maka perlu dilakukan identifikasi bakteri Escherichia coli pada pasar Delhi Tua. Makanan yang telah terkontaminasi mikroba dapat menyebabkan keracunan makanan. Hal ini dapat mengakibatkan penyakit apabila dikonsumsi, yang disebabkan oleh bakteri patogen, virus, dan jamur yang mencemari makanan tersebut. Jadi berdasarkan temuan-temuan ini, maka tim dari peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pencemaran bakteri Escherichia coli pada ikan kembung, ras Triangulus sp, dan ikan dencis Decapterus russelli yang dijual pada pasar tradisional Delhi Tua. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental murni atau true experimental dengan perancangan penelitian post-test only control group design. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi, Institut Kesehatan Delhi Husada, Delhi Tua. Menggunakan sampel ikan kembung, ras Triangulus sp, dan ikan dencis Decapterus russelli yang diambil di pasar Delhi Tua. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi, Institut Kesehatan Delhi Husda, Delhi Tua. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih ikan segar yang bersih dan tidak ada kecacatan pada badan ikan tersebut, dan tidak ada sobekan pada kulit atau daging ikan, dan jumlah sampel yang diambil hanya 2 ekor ikan saja. Selanjutnya, pengamatan dan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada ikan dencis yang dibeli pada pasar Delhi Tua. Dihitung jumlah bakteri yang terdapat pada ikan kembung yang dibeli pada pasar Delhi Tua. Ada 3 lokasi sampel yang dibeli, yaitu yang pertama ada pasar Delhi Tua. Rata-rata jumlah koloni bakteri yang tumbuh adalah 8,6 kali 10 pangkat 5. Dan yang kedua ada pasar Pamah dengan jumlah rata-rata koloni yang tumbuh adalah 1,98 kali 10 pangkat 9. Dan yang terakhir lokasi sampelnya ada pasar Selasa dengan jumlah rata-rata koloni yang tumbuh yaitu 2,01 kali 10 pangkat 9.
Maka dapat disimpulkan dari ketiga hasil ini sesuai karena lebih besar dari jumlah koloni yang tertera dalam SNI, yaitu 5,0 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya, pengamatan dan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada ikan dencis yang dibeli pada pasar deli tua. Sama seperti ikan kembung, ikan dencis juga memiliki 3 lokasi sampel yang diambil. Yang pertama di pasar deli tua dengan jumlah rata-rata koloni bakteri yang tumbuh adalah 9,0 kali 10 pangkat 5. Yang kedua ada pasar Pamah dengan jumlah koloni yang tumbuh ada 7,4 kali 10 pangkat 9. Dan yang terakhir ada pasar Selasa dengan jumlah koloni yang tumbuh ada 9,5 kali 10 pangkat 9. Maka dapat disimpulkan dari ketiga hasil ini sesuai dengan jumlah koloni yang tertera dalam SNI, yaitu 5,0 kali 10 pangkat 5. Hasil pengamatan uji cemaran bakteri Escherichia coli pada uji penduga dari sampel ikan kembung dan ikan dencis, yaitu menunjukkan ada pertumbuhan bakteri Escherichia coli yang ditandai dalam bentuk gas atau medium berwarna kuning keruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berbentuk gas atau medium tidak berwarna keruh pada ikan kembung dan ikan dencis kontrol. Hasil pengujian bakteri Escherichia coli dinyatakan positif tercemar bakteri Escherichia coli dan dapat ditunjukkan selama proses inkubasi selama 2 hari dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hasil pengamatan uji cemaran bakteri Escherichia coli pada uji penegas dari sampel ikan kembung dan ikan dencis menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri Escherichia coli ditandai dengan terbentuknya gas atau medium berwarna hijau keruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berbentuk gas atau medium tidak berwarna hijau keruh pada ikan kembung dan ikan dencis kontrol. Dari rata-rata jumlah bakteri pada ikan kembung dan ikan dencis ini dapat dikatakan bahwa penanganan ikan kurang baik dan penanganan juga kurang higienis. Dan itu menyebabkan ikan kembung dan ikan dencis yang akan dikonsumsi oleh konsumen menjadi tercemar atau terkontaminasi bakteri tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat cemaran bakteri Escherichia coli pada ikan kembung, ras Streliger sp dan ikan dencis Decapterus russelli yang dijual di pasar deli tua. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal identifikasi bakteri pada produk perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.